Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas buku bimbingan tugas akhir, terutama pada studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ini adalah data mahasiswa, terdiri nama, NPM, tahun masuk, program studi, peminatan, pembimbing utama, pembimbing pendamping. Daftar isinya, peraturan rektor, syarat dan tata cara melakukan ujian, persyaratan pembimbing tesis, persyaratan penguji tesis, kemudian publikasi. Kita akan membahas sekilas peraturan rektor. Tidak boleh melakukan plagiarisme. Teknik penulisan tugas akhir bisa diunduh di sini. Ini yang tahun 2017. Kemudian syarat dan tata cara yang harus dipenuhi sebelum melakukan ujian proposal, hasil dan tesis. Berstatus aktif, telah lulus semua mata kuliah, telah lulus mata kuliah metodologi penelitian. Laki-laki wajib menggunakan jaket kuning, hem putih berdasi dan celana panjang hitam dan bersepatu. Ujian harus dihadiri pembimbing. Pembimbing bertindak sebagai moderator sebelum ujian dilaksanakan ketua penguji. Bersama seluruh penguji memutuskan kelayakan proposal, hasil atau tesis. Kemudian penyampaian daftar nilai sementara mahasiswa, menjelaskan sistem penilaian, menyampaikan isi tesis secara garis besar, dan proses bimbingannya yang dilakukan selama ini. Ujiannya dilakukan selama 60-90 menit, penyajian tesis 15-20 menit. Mahasiswa dinyatakan lulus jika dengan nilai B. Naskah ujian tesis hard copy dan atau soft copy similarity check yang akan diujikan bersama oleh pembimbing, penguji, dan pengayah paling lambat 3 hari sebelum melaksanakan ujian proposal. Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan ujian proposal, hasil dan tesis dibatalkan atau ditunda. Kita akan membahas mengenai ujian proposal. Sekurang-kurangnya sudah menghadiri 3 kali ujian proposal. Dibuktikan mengisi borang 1 dan lampiran. Sekurang-kurangnya pernah menjadi penyangga 1 kali dalam ujian proposal atau hasil yang dibuktikan dengan mengisi borang 2 atau borang 3 dan lampiran telah melakukan bimbingan minimal 5 kali dan mencatatnya pembimbingan itu dalam sistem informasi SIAK. Mahasiswa melengkapi formulir usulan ujian proposal, kemudian ditandatangani oleh pembimbing dan ketua departemen serta diketuai oleh ketua program studi. Komposisi penelaah atau penguji seminar proposal terdiri dari pembimbing, 1 orang penguji dalam, dan 2 orang mahasiswa yang telah lulus metodologi penelitian sebagai penyangga. Jadi untuk menjadi oponen itu lulus mata kuliah medlit. Setelah ujian proposal dilaksanakan, mahasiswa menindaklanjuti mengajukan proposal yang sudah direvisi ke komite kaji etik Departemen FKM UI maksimal 1 minggu. Proses pembuatan surat lolos kaji etik di tingkat fakultas diselesaikan waktu dalam 2 minggu. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian setelah mendapatkan surat lolos kaji etik.
Ujian hasil, persyaratan dan tata cara. Ujian hasil telah melakukan pembimbingan 4 kali setelah ujian proposal, mengisi catatan pembimbingan dan siap, kemudian melengkapi formulir usulan ujian proposal, kemudian ditandatangani oleh pembimbing. Jarak keluarnya lolos etik sampai ujian hasil sekurang-kurangnya 4 minggu. Komposisi penelaah penguji ujian hasil terdiri dari pembimbing, seorang penguji, dan 2 orang mahasiswa yang telah lulus medlit sebagai penyangga. Ujian tesis, persyaratan telah mengikuti bimbingan selama 3 kali, mengisi catatan pembimbingan dalam sistem informasi siap, jarak minimal ujian hasil ujian hingga ujian tesis sekurang-kurangnya 2 minggu. Komposisi penelaah ujian tesis terdiri dari pembimbing, 2 orang penguji dari dalam dan 2 orang penguji luar. Ujian tesis masih dapat dilaksanakan dihadiri oleh pembimbing, 1 orang penguji, dan 1 orang penguji luar. Persyaratan pembimbingan tesis, ini ada pembimbing utama, pembimbing pendamping, penguji, dosen tetap FKM UI atau dosen tetap di fakultas lain dalam lingkungan UI, memiliki kualifikasi pendidikan doktor atau magister. Penguji luar itu berasal dari di luar UI yang dapat menggunakan hasil penelitian tesis mengambil keputusan praktisi atau keahliannya sesuai topik tesis. Minimalnya magister yang sekurang-kurangnya telah lulus 1 tahun. Kemudian persyaratan publikasi. Program magister melalui kuliah dan studi mewajibkan mahasiswa untuk menghasilkan 1 makalah terkait studi sebagai penulis utama yang didampingi oleh pembimbing yang sudah terima atau accepted di jurnal nasional atau proceeding internasional. Program magister melalui kuliah atau riset mewajibkan mahasiswa menghasilkan 1 makalah terkait hasil riset penulis utama yang didampingi oleh pembimbing. Sebanyak dengan hal itu, mahasiswa wajib menghasilkan publikasi berupa makalah full paper yang terkait dengan hasil studi atau riset. Publikasi tersebut ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis utama. Nilai mata kuliah publikasi merupakan persyaratan yudisium atau ujian tesis. Ini nilainya. Kemudian persyaratan pembekasannya telah terima surat bukti jurnal nasional atau internasional, salinan makalah full paper, link laman pemberkasan yang telah dilakukan oleh program studi. Contoh penilaian publikasi. Ini borang kepesertaan dalam ujian. Ini lembar oponen ujian proposal. Komentar. Jadi untuk menjadi oponen itu dari kita perlu komentar dari aspek judul, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, instrumen, oponen hasil, sampai bab 7 kalau hasil. Ini catatan pembimbingan pembuatan proposal 5 kali. Tanggal catatan bimbingan para pembimbing. Formulir penilaian ujian proposal.
Jadi untuk membuat proposal itu yang dinilai adalah konsep pemikiran, kejelasan dari masalah, latar belakang, tujuan penelitian, kemudian penggunaan kepustakaan, relevansi kepustakaan, komprehensivitas, dan keterkinian bahan pustaka, kerangka konsep yang diajukan rasional dan sesuai dengan kerangka teori. Definisi operasional variabel merupakan kalau penelitian kuantitatif skalanya dan cara ukur yang benar. Kalau ada uji hipotesis benar cara rumusannya dan dapat diuji. Metodologi populasi, pengambilan sampel, analisis dan tanya jawab. Ini adalah nilai ujian proposal. Formulir penilaian. Yang dinilai itu kalau ujian hasil, konsep pemikiran seperti kejelasan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsep, definisi operasional, hipotesis, penggunaan kepustakaan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penulisan teks, presentasi dan tanya jawab. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.